Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di live report on the spot Tribun Timur. Kita langsung beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Kabupaten Goa. Ratusan rumah terendam banjir di Jalan Yusuf Bauti Pecinongan, Goa. Seperti apa informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Said Zulfadli yang berada di lokasi banjir. Halo Said. Ya, Said mungkin bisa dijelaskan seperti apa kronologis banjir yang terjadi di Jalan Yusuf Bauti Pecinongan, Goa ini? Ya baik, saat ini sangat intens. Hingga semalam air mulai naik khususnya di Jalan Yusuf Bauti ini, sepanjang Jalan Yusuf Bauti, dan mengakibatkan ada ratusan rumah di lokasi Jalan Yusuf Bauti terendam banjir. Ya, Syahid, adakah upaya evakuasi dari pemerintah sendiri atau seperti apa upaya yang dilakukan oleh warga? Tentunya ada evakuasi baik itu dari tim Tagana maupun tim rescue BPBD dan Dinsos Kabupaten Goa. Ada yang diungsikan di masjid terdekat di sini, di Masjid Darul Istiqomah. Mereka di sana dan sebagiannya lagi mengungsi di rumah keluarga mereka masing-masing. Ya, lantas di mana-mana saja titik pengungsian yang dikerahkan untuk warga sendiri, Syahid? Untuk ininya sendiri, jumlah warga itu yang mengungsi sekitar ada 20 kakak. Kurang lebih 20 kakak dan sekitar puluhan orang lainnya mengungsi di rumah keluarga mereka masing-masing. Ya, selanjutnya seperti apa kondisi terkini yang ada di Jalan Yusuf Bauti Pecinongan Goa ini, Syahid? Ya, bisa dilihat sendiri bahwasanya di kondisi terkini di Jalan Yusuf Bauti ini mulai surut, tapi di bagian tengah di sepanjang jalan juga itu ketinggian sampai di betis orang dewasa, dan di beberapa perumahan juga masih ada yang sampai lutut hingga paha orang dewasa. Namun kondisi cuaca mulai cerah. Ya, untuk akses jalannya sendiri, Syahid? Akses jalan Yusuf Bauti ini yang menembus Manggarupi dan lain-lainnya itu sementara terputus. Peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Goa, khususnya di wilayah Kecamatan Sumbaupu ini, di mana banjir tidak hanya mengenangi sepanjang jalan-jalan utama, namun juga merendam ratusan rumah warga, baik yang berada di wilayah Kelurahan Pecinongan maupun rumah-rumah warga di sebagian wilayah Kelurahan Tombolo serta Kelurahan Tamarunan. Walau banjir belum pernah memakan korban jiwa, namun warga mengharapkan banjir yang sudah bertahun-tahun terjadi di wilayah ini segera mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Goa. Atas peristiwa banjir yang terjadi di Pecinongan, Kabupaten Goa, terdapat beberapa alternatif kebijakan untuk mengatasi persoalan banjir tersebut. Adapun beberapa alternatif kebijakan di antaranya. Alternatif pertama, kebijakan pembangunan sumur resapan, di mana kebijakan ini selain dapat mengurangi genangan air saat banjir, sumur resapan juga efektif mengatasi kekurangan cadangan air tanah saat musim kemarau. Namun di sisi lain, sumur resapan dinilai memiliki keterbatasan daya tampung air saat terjadi banjir. Alternatif kedua, kebijakan pembangunan drainase yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Alternatif kebijakan ini dianggap efektif dalam mengurangi genangan air yang ada di permukaan jalan. Walau demikian, drainase kadangkala tidak berfungsi normal akibat pengendapan tanah dan penyumbatan sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Alternatif ketiga, kebijakan pembangunan drainase secara bertahap.
Proses ini dapat diawali dengan melakukan galian saluran drainase sepanjang area banjir hingga ke wilayah saluran drainase yang telah tersedia. Kebijakan pembangunan secara bertahap ini dapat mengurangi penggunaan anggaran yang besar. Namun di sisi lain, kebijakan pembangunan yang dilakukan secara bertahap selain membutuhkan tahapan yang cukup lama, juga dianggap kurang efektif dalam menuntaskan persoalan banjir yang telah terjadi. Di antara 3 alternatif kebijakan penanggulangan banjir Pecinongan Kabupaten Goa, sebaiknya pemerintah mengambil kebijakan kolaborasi, pembangunan sumur resapan, dan pembangunan drainase yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Kebijakan ini dinilai paling efektif, mengingat selain menangani masalah banjir secara cepat saat musim hujan, kebijakan ini juga dapat membantu ketersediaan cadangan air tanah saat musim kemarau. Namun di sisi lain, kebijakan ini selain membutuhkan lahan yang luas, juga memakan anggaran yang cukup besar.